Bismillah. Kebun alpukat ini bukan modal kecil. Modal dari kakak TKW di Hong Kong. Beliau adalah pemilik kebun ini, dan saya dipercaya penuh untuk mengelolanya. Artinya, hitam putihnya kebun ini tanggung jawab saya. Gagal atau berhasil, saya yang menanggung secara moral. Walau bukan pemilik, saya menganggap kebun ini kebun sendiri. Saya rawat sepenuh hati. Saya merasakan jatuh bangunnya merawat alpukat, tekanan biaya, harapan masa depan kebun. Dan justru dari situlah penipu masuk. Penipu merajalela, pakai nama instansi negara, pakai suara lembut. Suatu hari saya dihubungi lewat pesan. Apa benar ini kebun alpukat di Ratani? Saya jawab singkat, iya. Karena sudah biasa banyak orang tanya bibit, tanya buah, konsultasi kebun, dapat alamat dari map. Profil WhatsApp-nya pun pakai foto seragam TNI. Lalu saya balik bertanya, boleh tahu Bapak dari mana? Dia menjawab, saya dari Kodam 2 Sriwijaya Palembang. Alamat itu nggak asing bagi saya. Jalan Jenderal Sudirman Palembang. Itu saya nggak curiga. Biarkan pembicaraan mengalir. Penipu mulai masuk cerita inti. Dia bilang, Kodam berencana mengadakan kunjungan edukasi untuk siswa yang baru lulus ke kebun di Ratani. Saya jawab, silakan Pak. Saya bertanya kembali, berapa pesertanya? Jawabannya, 80 anggota. Di sini coba bayangkan kalau Anda di posisi saya. Yang terpikir bukan curiga, tapi logistik dan tanggung jawab. Karena kebun jauh dari rumah makan, muncullah pikiran kalau konsumsi saya sediakan, mungkin ada tambahan pemasukan cuan, dan acara berjalan lancar. Saya pun bertanya, bagaimana kalau konsumsi saya yang sediakan? Dia jawab, boleh. Di situ penipu tahu apa yang saya mau, dan permainan mulai disusun. Penipu ini bukan tipe kasar, dia sabar, halus, dan penuh perhitungan. Dia mempelajari jam sibuk saya, jam longgar saya, jam sholat saya. WA pertama saya balas, WA kedua tidak saya balas karena berangkat sholat Jumat. Dia berhenti WA waktu saya longgar, dia aktif waktu maghrib dan jam sholat. Dari situlah dia tahu mana waktu untuk serangan kepada korban-korbannya. Penipu bukan main kebohongan, tapi main psikologi. Mereka melakukan mengatur waktu, WA, telepon, menghubungi saat kita sibuk, menghubungi saat sholat, mendesak dengan alasan darurat. Wah, ini diulang terus, WA, telepon, jeda, WA, telepon. Penipu mulai bicara teknis. Dia bilang konsumsi sekian per orang, snack 2 kali, makan 1 kali, 3 narasumber, karena 80 peserta dibagi 3 kelompok. Saya jawab narasumber hanya 1, saya sendiri. Dia bilang tidak masalah. Lalu dia minta menyiapkan 4 bahan praktik, bibit, contoh buah, materi dari pembibitan sampai perawatan. Katanya, semua akan dibayar. Dia minta saya membuat terap, lengkap, dan meminta nomor rekening Bank Sumsel. Dia menegaskan, selain Bank Sumsel tidak bisa. Saya curiga. Lalu bertanya, kalau pinjam rekening orang lain? Dia jawab, bisa. Akhirnya saya meminjam rekening keponakan saya. Penipu makin meyakinkan. Dekorasi kebun dari vendor Palembang. Dokumentasi dari TVRI, semua vendor dia yang urus. Saya tetap antisipasi pembatalan dan minta DP 50%. Penipu setuju. Kepercayaan makin naik, kecurigaan mulai turun. Dan di hari Sabtunya, sampai saat azan zuhur berkumandang, penipu kirim WA, langsung telepon. Dia bilang, Pak, buka WA belum? Saya jawab belum. Lalu saya buka pesan WA, isi bukti transfer senilai 75% dari DP. Tapi telepon tidak ditutup. Artinya kelebihan DP 25%. Dia bicara cepat. Ada kesalahan nominal transfer karena ada miskomunikasi internal. Di saat bersamaan, saya takut telat sholat berjamaah. Otak menangkap ada yang tidak beres. Dia bilang, vendor TV minta DP segera. Kalau tidak, mereka batalkan. Dan dikirimnya pihak dokumen TV. Dia tanya, transfer ke vendor TV lewat mana? Saya jawab, lewat rekening Bank Sumsel yang saya pinjam. Dia tanya lagi, satu rumah dengan pemilik rekening? Saya jawab tidak. Lalu dia perintah, pakai rekening pribadi Bapak saja dulu. Di sini naluri saya menolak. Saya jawab, tetap lewat rekening Bank Sumsel. Walau otak sudah memvonis ini penipu. Dari terlanjur ketik WA ke pemilik rekening untuk transfer ke vendor. Untungnya, pemilik rekening sangat disiplin, cek mutasi, dan hasilnya tidak ada uang masuk. Permainan selesai. Itu baru penipu klasik, halus, sabar, dan psikologi. Tapi juga berbisa. Prinsip anti penipuan klasik. Jangan pernah transfer saat panik, jangan percaya bukti transfer, cek mutasi. Jangan ambil keputusan saat terdesak, libatkan orang kedua, kalau ragu tunda. Ada penipu berbahaya lagi, AI wajah, AI suara. Video call mirip orang asli. Tips sederhana mengatasi penipu AI, yaitu tanyakan beberapa hal, nama kecil, kenangan pribadi, hal yang tidak ada di medsos. Semoga cerita ini jadi peringatan khususnya untuk petani dan orang desa yang sering dianggap mudah ditipu.